Tambah kondisi ekonomi kita yang masuk mode waspada. Ibarat warung pelanggan makin sepi, tapi biaya sewa kios makin tinggi. Udah kayak sutet PLN. Belum sempat nafas panjang dan memperbaiki keadaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump comeback bukan cuma jadi presiden, tapi bikin kebijakan yang menyeret ekonomi dunia ke arena pertempuran. Indonesia jelas kena dampaknya, padahal kita tuh nggak pernah ngajak ribut ya. Cuma numpang dagang doang, nggak ikut tawuran, nggak ikut mukul, tapi kena timpuk. Ibarat ikut Squid Game 2 kali nih. Bisa aja saya. Dampaknya ekspor kita ke Amerika Serikat bisa seret. Produksi pabrik turun, karyawan bisa-bisa dirumahkan. Rakyat seperti biasa, duduk diem, ngelamun, buka dompet sedih. Isinya cuma foto aku dan kamu. Yang udah nggak pernah saling sapa. Padahal biasanya dari WA lanjut ke DM. Dari DM lanjut ke WA. Kamu tutup duluan ya. Kita countdown bareng ya. Countdown lo pikir tahun baru. Kita hitung yuk. 3, 2, 1. Ih, kamu kok belum tutup sih? Ya udah, hitung lagi ya. Gitu aja terus sampai Amerika ganti presiden. Gara-gara Trump, pagi ini warung kopi jadi kayak ruang sidang. Semua orang mendadak jadi analis saham. Gak cuma gorengan yang panas, tapi ekonomi dunia juga lagi panas digoreng sama Donald Trump. Bursa saham Wall Street terjerumus, bursa saham Asia tergerus. Sementara IHSG kita menyala abangku merah. Dan langsung trading hold di awal pembukaan pasca lebaran. Pas dibuka lagi tambah parah. Gimana nggak marah? Bisa aja saya. Padahal sebelum libur lebaran IHSG ditutup hijau. Dan banyak yang prediksi IHSG usai lebaran bakal dibuka sehijau kebon teh. Tapi nyatanya gara-gara si Trump IHSG langsung merah kayak sambal buatan mertua. Level pedesnya ngalahin gosip tetangga tuh. Semakin kecil suaranya makin nyesek dengernya. Belum cukup sampai di situ, dolar AS makin genit. Rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per lembar. Ini sudah bukan lagi melemah, tapi nyerah. Aku padamu lah bang, pasrah. Rupiah udah kayak temen tongkrongan, gak ada dicariin, tapi pas diajak jalan malu-maluin. Ngomongin tarif impor IHSG, nilai tukar rupiah memang berat, seolah gak relate sama rakyat ya. Tapi nyatanya dampak itu semua sampai ke tukang cilok, ibu-ibu pasar, dan dapur rumah kita. Karena dalam rantai ekonomi yang paling duluan putus tuh rantai rakyat kecil. Dan untuk menghadapi tarif Trump, hari ini Presiden mengajak pelaku usaha berdialog. Sebelumnya pemerintah bilang tidak mau saling balas tarif seperti yang dilakukan Tiongkok dan Kanada. Pemerintah kita pilih jalur diplomasi dan negosiasi. Pemerintah bilang kita akan hadapi ini dengan gagah. Semoga benar-benar gagah, bukan kayak penonton yang cuma bisa gagah-gagahan. Tapi isi rekeningnya gelagapan. Yang jelas Presiden Prabowo berani menggagas komunikasi dengan ASEAN, cari solusi bareng, melakukan diplomasi aktif, bukan pasif agresif. Ekonomi global udah kayak domino, jatuh satu semua kena getahnya. Tarif Trump mungkin diumumkan dari Washington, tapi getarannya sampai ke warteg depan kantor ya.